Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru Rustiana SPDI selaku host yang sudah mempersiapkan ini, dan terima kasih kepada yang pada hari ini sebagai moderator dan saya sendiri. Hari ini pada kesempatan ini saya akan berbagi atau share pada kegiatan VCT Batch 6 ini. Materinya adalah membuat soal online. Untuk membuat soal online ini biasanya yang sering digunakan itu adalah Google Form, kemudian ada Quizzes, ada Google Classroom, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan step by step bagaimana caranya membuat soal online di Google Form. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita buka Chrome kita atau search engine-nya, bisa pakai Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Kali ini saya menggunakan Chrome. Kita buka nya, kemudian pertama kita masuk ke Drive, Google Drive. Tekan saja My Drive, kita enter, login Drive. Nah, karena akun saya sudah login, jadi ketika klik My Drive, saya langsung diarahkan ke Drive saya gitu. Nah, jadi di Google Drive ini kita langsung saja beralih ke menu plus, ini baru, ke pilihan baru, kemudian pilih lainnya, dan di sini ada Google Formulir. Kita klik Google Formulirnya. Nah, ini tampilannya. Formulir tanpa judul, kita buatkan judulnya misalkan ulangan harian 1. Kemudian kita tanyakan identitas responden atau identitas siswanya, misalkan nama lengkap, nah wajib isi ini harus diaktifkan. Apa kalau misalkan tidak diaktifkan, nanti untuk tahapan berikutnya tanpa diisi, artinya berarti bisa melanjutkan ke bagian berikutnya. Tetapi ketika diaktifkan ini wajib isi dan ini belum terisi, maka nantinya tidak akan bisa melanjutkan ya sebelum pertanyaan ini terisi. Untuk ke pertanyaan berikutnya, kita klik tambah pertanyaan. Ini misalkan kelas, nah misalkan 10 copy saja, enter, 3, dan seterusnya, menyesuaikan dengan kondisi partisipan atau responden nanti yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini kita ganti, boleh pilihan ganda, boleh juga dengan menggunakan drop down. Kali ini saya akan menggunakan drop down. Wajib isinya diaktifkan. Tambah pertanyaan baru, misalkan tanggal ujian atau tanggal ulangan. Sudah otomatis beralih ke tanggal wajib. Nah, ini identitas siswa, pertanyaan-pertanyaannya sudah nama lengkap, kelas, dan tanggal ujian saja ya, jangan tanggal ujian. Sekarang kita akan menuliskan atau menambahkan soal. Kita klik tambah bagian yang ini, yang paling bawah. Nah, jadi ada bertambah ke bagian yang kedua. Ini bagian 1 identitas, bagian kedua ini misalkan ganda. Oke. Nya misalkan pilih satu jawaban yang benar. Ini judul di bagian kedua dan deskripsinya. Untuk menambahkan soal sama, kita tambahkan pertanyaan. Nah,
Untuk menambahkan pertanyaan, misalkan Bapak Ibu sudah siapkan file atau sudah menyiapkan soal di Word, misalkan, silakan Bapak Ibu buka Word-nya, ya, buka folder penyimpanan. Nah, di sini ada yang sudah tersimpan, matematika umum, tes singkat. Nah, sudah terbuka. Kita masukkan soalnya. Kita beralih ke sini kembali, nomor 1. Nah, ini soal 1. Kita kopikan soal 1, Ctrl C, Ctrl V di pertanyaan. Sudut 105. Nah, ini terlihat 105 derajat itu di sini derajatnya jadi huruf O kecil ya. Nah, ini kekurangannya ketika menggunakan global. Untuk soal-soal matematik misalkan ada derajat seperti ini, kemudian ada perpangkatan, ada akar. Nah, di sini akan berubah. Kita masukkan lagi contoh di misalkan yang ini, yang pecahan misalkan. Saya coba yang pecahan, masukkan tuh 7V/12. Jadi bentuknya seperti ini gitu. Jadi nanti akan berubah kalau misalkan kita copy paste di sini. Makanya biasanya untuk soal matematik biasanya saya menggunakan capture atau screenshot gitu. Jadi si soal ini di screenshot dulu. Screenshotnya menggunakan apa ya, terserah Bapak Ibu yang ada di komputer Ibu bisa menggunakan. Kalau misalkan di PC biasanya ada bawaan Windows 7 atau Windows 10 sudah ada yang namanya sniping tool atau sniping. Kita search saja di sini, tuliskan sniping. Nah, ini sniping tool yang saya add ke sini. Sekarang dibuka sniping toolnya. Nah, klik new, klik drag, tahan, geser ke arah yang akan kita capture. Kalau sudah, lepas. Kemudian save, bisa file save as atau bisa juga menggunakan Ctrl X. Pilih folder mana yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan saya sudah menyediakan di sini tadi kan filenya matematik. Nah, disimpan di sini. Save, ya gitu. Ini hanya saya mempraktikkan beberapa soal saja. Misalkan saya masukkan. Nah, caranya untuk memasukkan tadi capture yang sudah kita simpan, klik yang ada kotak di sini berupa gambar, klik saja satu kali. Kita cari filenya. Tadi saya simpan di picture di matematika umum. Nah, ini soalnya nomor 11. Karena saya sudah mengcapture dari nomor 11 sampai dengan nomor 2. Tunggu. Nah, sudah masuk. Ini nomor 11. Ini jangan skala linear. Ini berarti karena ini berupa pilihan ganda, berarti ini kita ganti menjadi pilihan ganda. Nah, ini pilihan gandanya. Karena di capture-nya sudah semua soal dan PG-nya, berarti kita tinggal memasukkan pilihan gandanya, yaitu A saja, berarti A gitu. Kemudian B, sampai dengan D. Wajib isi, aktifkan. Kita tambahkan soal berikutnya, tambah pertanyaan. Sama, kita upload kembali. Kita cari lagi nomor 12. Open. Masuk. A, B, C, wajib isi.
tambah pertanyaan, kita masukkan satu soal lagi ya Bapak Ibu. Nanti untuk menambahkan lebih banyak soal lagi itu sesuaikan dengan soal yang Bapak Ibu inginkan. Jika sudah selesai, nanti bisa menambahkan judul dan deskripsi. Nah, kalau misalkan sudah selesai nanti di sini, karena nanti ketika sudah selesai menjawab soal terakhir itu ada klik kirim. Jadi saya beri keterangan sini, klik kirim. Jika saya mengerjakan, kita lihat, kita preview. Untuk preview melihat hasilnya itu di mana, di sini di atas ada pratinjau gambar mata. Nah, kita klik. Nah, ini bentukannya seperti ini. Ini asal saja, misalkan nama tulis dari kelas 1, tanggalnya misalkan 6 bulan 4 2020. Klik berikutnya. Nah, kita langsung diarahkan ke soal pilihan ganda. Soal 1 jawab B. Nah, klik kirim jika selesai mengerjakan. Kirim, maka nanti akan terekam. Itu ya, itu penampakannya. Nah, sekarang kita mau menambahkan kunci jawaban, karena nanti ketika responden sudah menjawab soalnya, nanti Bapak Ibu tidak usah mengoreksi, jadi sudah otomatis kalau misalkan kunci jawabannya sudah dimasukkan. Untuk menambahkan kunci jawaban, silakan klik pengaturan, ini setelan. Nah, boleh kalau misalkan mau dikumpulkan alamat email dicentang saja, kalau tidak perlu ya berarti jangan. Batasi satu tanggapan. Nah, batasi satu tanggapan ini ketika diklik centang seperti ini berarti siswa hanya bisa merespon atau bisa mengisi satu kali saja. Kalau misalkan ini tidak dicentang berarti beberapa kali bisa setelah mengisi. Selesai misalkan. Dia buka lagi, itu bisa. Makanya kalau misalkan kita butuhnya satu kali tanggapan, aktifkan presentasi, disesuaikan saja. Acak urutan boleh dari misalkan soalnya 1 sampai 20, kalau diaktifkan acak nanti antara siswa dan siswa lainnya soal 1 itu akan berbeda gitu. Nah, di kuis ini diaktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Nah, kalau misalkan sudah diaktifkan maka nanti akan muncul tombol kunci jawabannya. Setelah pertanyaan tak terjawab, ini responden dapat melihat nanti ketika selesai apakah bisa melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benarnya berapa, atau nilai poinnya langsung terlihat bisa. Atau kalau misalkan tidak ingin dilihat langsung, centangnya kita hilangkan, kita simpan. Kembali ke soal tadi. Nah, sekarang sudah muncul ada kunci jawaban. Kita masukkan kunci jawabannya, poin ini. Poinnya masukkan, misalkan poinnya 5. Ini jawabannya adalah B. Kalau sudah selesai, klik selesai. Pertanyaan kedua, di jawabannya kita klik, poinnya masukkan kembali 5. Misalkan ini jawabannya adalah A. Selesai. Berikutnya sama ya. Poin 5, misalkan ini jawabannya. Ini sudah memasukkan soal, kemudian memasukkan kunci jawaban. Nah, berikutnya jika soal sudah selesai di input ke Google Drive ini, Bapak Ibu, untuk siswa dapat merespon, kita klik kirim yang ada di kanan atas ini untuk mendapatkan linknya. Kita klik kirim. Kemudian di sini ada tombol link, klik. Nah, tautan. Jadi nanti tautan ini bisa diperpendek, ini karena terlalu panjang gitu, misalkan ini diperpendek. Nanti supaya peserta didik atau responden bisa menjawab atau merespon soal ini, silahkan bagikan link ini
Ini sudah terblok, kita copy saja. Sudah tercopy. Kemudian silakan link tersebut dikirimkan ke partisipan atau ke responden yang Bapak. Ya. Jadi itu tahapan cara membuat soal online di Google Form. Ya, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Untuk berikutnya atau selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih.